Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Samsung J6 Plus dalam keadaan sudah terbongkar ya. SM J610F. Ini kata teman saya handphone dalam posisi mati total. Sebelum masuk ke hardware, kita akan coba rangkai ulang kembali ya. Jadi kita akan coba untuk merangkai ulang kembali. Kita akan cek untuk konsumsi arus pengisian dulu, atau untuk cek supply ya, apakah terdeteksi arus pengisian normal. Ini SM J610F, LCD juga sudah dibongkarkan, jadi lebih memudahkan saya untuk cek. Pakai 5,2 volt, kita coba ketahui untuk konsumsi arus ternyata normal ya. 0,46 ini standar untuk arus pengisian normal, tapi tidak ada indikator bar pengisian. Jadi tidak ada logo petir atau tidak ada gambar di layar proses pengisian berjalan. Untuk konsumsi arusnya saya rasa normal ya, untuk 0,46 atau hampir setengah ampere itu arus pengisian normal. Jadi langkah selanjutnya kita akan coba bongkar SM J610F ini yang datang dalam keadaan mati total. Untuk konsumsi arus pengisian normal, apakah handphone dalam posisi konslet atau tidaknya, kita akan coba cek setelah ini. Kita cek terlebih dahulu untuk baterainya ya, DC. Kita akan gunakan multimeter digital. Apakah baterainya masih terdeteksi dalam posisi terisi? Ada 3,49, kita bulatkan menjadi 3,5 volt. Seharusnya tadi kalau untuk pengisian arus normal sudah ada indikator baterai pengisian ya, tapi ternyata tidak ada gambar di layar. Kita cek pakai multimeter analog untuk skala kali 1 ohm, tidak terjadi pergerakan di salah satu sisinya. Ini menandakan bahwasanya handphone ini tidak short ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan coba cek di PC setelah ini, karena kita dapati untuk konsumsi arus pengisian normal handphone juga tidak short. Ini jangan-jangan handphone kena bagian eMMC ya. Oke, dan ternyata benar. Jadi kalau teman-teman dapati kasus seperti ini, itu pastikan terlebih dahulu untuk konsumsi arus pengisian dan baterainya. Lalu setelahnya kita akan cek untuk short atau tidaknya di bagian VBAT. Dan kalau dirasa semuanya aman, baru cek di PC ya, di device manager. Kalau terdeteksi 9008 pakai baterai ataupun tanpa baterai seperti ini, itu bisa dipastikan bagian eMMC bermasalah. Jadi kita bisa langsung fokus di bagian IC penyimpanan ya, IC internalnya. Kita akan coba lepaskan dulu untuk kameranya. Kita akan coba fokus di bagian IC flash, IC eMMC. Kita akan coba bongkar dan saya akan fokuskan di bagian eMMC-nya. Oke, eMMC menggunakan Samsung KM-GX ini kalau nggak salah. Jadi langkah selanjutnya kita akan coba untuk bongkar eMMC-nya. Ini karena di lem putih, jadi pastikan terlebih dahulu untuk menghilangkan lem ya di bagian tepi-tepi. Lalu kita lanjut untuk pencongkelan. Saya menggunakan plat tipis. Jadi untuk masuk di sela-sela eMMC tinggal kita congkel seperti itu. Baru sisa-sisa timah di PCB kita bersihkan, dan selanjutnya sisa-sisa lem di PCB juga kita bersihkan ya. Jadi langkahnya untuk pencongkelan saat ini pakai lem putih itu tidak terlalu susah. Ini jalurnya aman, saya rasa tidak ada masalah. Lanjut kita akan coba untuk pembersihan eMMC-nya. Di sini saya pakai blower dengan 250 derajat ya untuk suhunya. Untuk angin di kisaran 4 seperti itu. Hanya saya turunkan untuk bagian heaternya. Jadi setelah berhasil untuk pengangkatan eMMC, kita bersihkan eMMC-nya, lalu kita cetak ulang kembali ya. Kenapa wajib kita cetak ulang? Karena di sini saya mencoba untuk membackup ya file-file penting yang sebelum penggantian wajib kita backup terlebih dahulu. Karena untuk Samsung itu susah sekali untuk restore bila mana tidak kita dapati
file-file penting yang masih tersimpan ya di eMMC yang sebelumnya. Jadi wajib kita untuk backup eMMC bawaan dari Samsung yang bermasalah ini, yang langsung terdeteksi 9008 dalam posisi handphone tidak menyala ya. Jadi pakai baterai ataupun tanpa baterai langsung terdeteksi 9008. Oke, untuk eMMC-nya apakah masih terdeteksi dengan baik? Jadi pastikan untuk membackup file-file penting yang masih tersimpan di eMMC dari bawaan handphone yang bermasalah ini. Karena untuk Samsung seri ini saya belum bisa untuk memastikan bila mana saya dapati handphone dengan permasalahan eMMC tanpa file penting bawaan dari Samsung itu sendiri. Itu biasanya nanti kalaupun hidup susah sekali untuk pengembalian IMEI beserta jaringannya. Seperti teman-teman ketahui di sini ternyata eMMC itu sendiri bermasalah. Jadi sampai di sini kita hanya bisa untuk konfirmasi ke usernya bahwasanya nanti kalau kita gantikan eMMC-nya handphone juga tidak bisa untuk melakukan jaringannya atau panggilan, hanya bisa via WiFi. Dan saya rasa saya hanya ingin berbagi untuk teman-teman saja. Di sini kita lakukan langkah yang seharusnya sampai saat ini untuk pengecekan eMMC seharusnya itu eMMC-nya bisa kita backup ya, dan ternyata eMMC-nya bermasalah. Apakah eMMC-nya masih bisa kita tes point? Jadi kalau dirasa teman-teman bisa menghidupkan eMMC-nya, itu coba kita lakukan langkah seperti ini. Kita tes point eMMC-nya, itu biasanya di titik nomor 1 ataupun nomor 3 hingga eMMC-nya terdeteksi 000 seperti itu ya. Untuk lognya itu seperti teman-teman ketahui terdeteksi 000. Coba kita update firmware eMMC-nya apakah berhasil. Dan ternyata pakai UV gagal ya. Saya coba untuk memakai EasyJetak, apakah masih bisa kita tes point update firmware eMMC-nya, dan semoga ini masih bisa kita tolong untuk eMMC-nya. Kalaupun tidak, berarti untuk langkah selanjutnya saya akan coba konfirmasikan ke usernya bahwasanya eMMC wajib digantikan dan untuk bagian jaringan ataupun sinyal tidak bisa kita bantu ya. Jadi saya rasa sama saja, karena tidak bisa kita pulihkan di bagian jaringan itu berarti handphone hanya untuk WiFi only. Saya rasa tidak maksimal ya. Seperti teman-teman ketahui untuk EasyJetak ternyata juga tidak membuahkan hasil untuk pembaruan firmware perangkat lunak eMMC-nya, ternyata tidak bisa kita pulihkan ya. Dan sampai di sini semoga tutorial kali ini bermanfaat, walaupun handphone tidak jadi, tapi untuk step-stepnya saya rasa semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya kalau 9008 itu biasanya kena di bagian eMMC seperti ini. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.